Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memasukkan predecessor atau pendahulu di dalam Microsoft Project ya. Dan di sini sudah saya buatkan tutorial cara setting hari dan jam kerja dan juga cara input item serta work breakdown structure di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa melihat video saya sebelumnya, ada di deskripsi linknya, dan juga file Excel serta Microsoft Project-nya juga bisa di download di link yang ada di deskripsi. Oke, nah jadi sebelumnya saya sudah membuat progres sampai dengan memasukkan item dan juga durasi, lalu juga membuat WBS-nya seperti pada file ini. Nah, ini sudah ada di deskripsi, silahkan bisa di-download. Lalu langkah berikutnya kita akan menambahkan predecessor. Nah, apa itu predecessor? Dalam sebuah penjadwalan, predecessor adalah pekerjaan pendahulu antar task atau tugas atau pekerjaan. Karena setiap pekerjaan pasti saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Nah, inilah maksud dari pendahulu antar tugas atau predecessor ini, dan selalu diikuti dengan hubungannya atau constraint. Nah, ada 4 constraint atau hubungan yang mengikuti predecessor ini. Ada finish to start, finish to finish, start to start, dan start to finish. Mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman sobat sipil semuanya. Nah, secara sederhana constraint tersebut seperti ini ilustrasinya. Jadi, jika kita pakai finish to start, maka dapat diartikan bahwa pekerjaan A di sini ya itu finish, maka pekerjaan B start. Jika kita pakai constraint finish to finish, maka pekerjaan A finish, pekerjaan B finish, jadi finish bersamaan. Lalu jika kita pakai start to start, maka pekerjaan A start, pekerjaan B juga start. Kalau start to finish berarti pekerjaan A start, maka pekerjaan B finish. Oke, nah seperti itu secara sederhananya. Nah, ini bisa kita pakai di dalam Microsoft Project untuk mendefinisikan atau untuk menggambarkan seperti apa urutan pekerjaan dan hubungannya. Oke. Nah, kita kembali ke Microsoft Project-nya. Di sini sudah ada durasi masing-masing item pekerjaan. Lalu berikutnya kita akan menambahkan predecessor. Jika kolom predecessor ini belum muncul di layar teman-teman semua, maka kalian bisa tambahkan dengan cara pilih add kolom ini. Lalu kalian di sini cari predecessor. Nah, ini bisa kalian pilih. Oke. Lalu untuk mempermudah, mungkin ini akan saya pindahkan dekat dengan durasi. Nah, start dan finish atau mulai dan selesai dari masing-masing pekerjaan ini nanti akan berubah sesuai dengan urutan pekerjaan kalau sudah kita berikan predecessor. Oke. Nah, baik. Jadi untuk urutan pekerjaannya di sini saya sudah buat ya resumenya atau ringkasannya di Microsoft Excel yang ada di deskripsi. Nah, misalkan contoh pekerjaan pembersihan. Pembersihan lahan ini adalah pekerjaan yang paling awal sehingga tidak memiliki pendahulu, maka predecessornya tidak ada. Nah, lalu saya tambahkan satu kolom lagi yang disebut dengan lag time atau lead time. Lag time atau lead time ini adalah waktu jeda, baik itu waktu jeda yang kita undur atau yang kita ajukan gitu ya. Jadi misalkan nanti kalau nilainya positif berarti ini kita tunda gitu ya, atau tidak langsung dikerjakan ketika pekerjaan yang sebelumnya sudah selesai ataupun bersamaan secara langsung. Jadi masih ada waktu tundanya. Sedangkan kalau minus artinya kita kerjakan lebih cepat daripada constraint yang sudah kita masukkan. Nah, seperti itu. Oke, atau kalau kita lihat di kurva S, mungkin kita lihat pekerjaan yang saling overlap, contoh pekerjaan pasangan batu kali dan juga slope ini. Nah,
Ini adalah bisa kita masukkan sebagai finish to start. Jadi predecessor ini harus memuat yang pertama item pekerjaan pendahulu dan juga hubungannya. Contohnya pekerjaan pasangan batu kali ini nomor 4. Di sini saya buat nomor ID-nya ya. Jadi kita pakai nomor ID 4 di sini adalah galian tanah. Hubungannya apa? Finish to start dengan pasangan batu kali. Maka pekerjaan pasangan batu kali ini dikerjakan saat galian tanah selesai, pasangan batu kali mulai dengan lag atau lead time-nya -6. Artinya sebelum pekerjaan galian tanah ini selesai, 6 hari sebelumnya pasangan batu kali sudah dimulai. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Lalu ini tinggal kita masukkan saja di dalam Microsoft Project. Oke. Nah, pertama pembersihan lahan tidak memiliki predecessor. Lalu galian tanah, kita lihat nomor ID 2 adalah pembersihan lahan. Maka kita masukkan pembersihan lahan sebagai predecessor dari galian tanah. Nah, untuk memasukkan predecessor dalam Microsoft Project, kita bisa isikan secara manual dengan mengetikkan nomor ID, lalu juga constraint-nya seperti misalkan pendahulu dari galian tanah adalah pembersihan lahan. Dia berada di baris nomor 2. Maka di sini kita isikan 2 dengan hubungan adalah finish to start seperti yang ada di Excel tadi, minus 6 untuk lag atau lead time-nya. Seperti ini bisa kita buat ya. Nah, ini contoh yang pertama. Di sini 2 SS ya untuk galian tanah. Artinya dia mulai bersamaan dengan pembersihan lahan. Berarti di sini kita tinggal isikan 2 SS, start to start. Oke. Nah, akan muncul tanda panah di dalam Gantt chart-nya. Nah, di sini kita bisa lihat start to start dia berada di awal dan awal pekerjaan galian tanah. Nah, cara lain kita juga bisa memberikan constraint ini dengan cara kita klik pekerjaan mana yang menjadi predecessor, lalu kita arahkan ke pekerjaan yang akan dikerjakan. Contohnya pekerjaan pasangan batu kali itu predecessornya adalah galian tanah nomor 4 ya. Nah, maka kita bisa tarik pekerjaan galian tanah menuju batu kali. Maka dari sini kita klik tarik ke bawah menuju ke batu kali. Nah, seperti ini. Namun dengan cara ini secara otomatis constraint-nya atau hubungannya akan terisi finish to start ya, secara otomatis finish to start. Lalu kita lihat hubungannya apa. Oh, hubungannya finish to start, berarti sudah sesuai. Tinggal kita tambahkan ada lag or lead time-nya enggak. Di sini ternyata ada lag atau lead time-nya -6. Lalu kita tambahkan lag or lead-nya ini dengan cara kita double klik anak panah yang ada di sini. Nah, dan apabila constraint-nya itu bukan finish to start, maka kita bisa ganti di sini. Ya. Lalu kita isikan lag time-nya -6 hari. Ingat, satuan harinya satuan durasinya harus sama ya. Di sini -6 hari, oke. Nah, maka dia akan bergeser 6 hari mundur lagi. Nah, seperti ini anak panahnya juga akan berubah. Nah, kita lakukan ini semua ya, seperti yang ada di dalam Microsoft Project yang ada di Microsoft Excel ini. Jadi untuk menentukan predecessor itu sebenarnya kita harus tahu langkah kerjanya seperti apa dan tergantung dari metode yang akan diterapkan saat pelaksanaan. Tidak semua proyek itu menerapkan metode yang sama. Jadi sebaiknya dalam menentukan predecessor ini kita juga berdiskusi dengan kontraktor atau dengan pelaksananya agar predecessor yang kita masukkan dalam Microsoft Project ini bisa mendekati
realitanya nanti ya. Nah, kita isikan. Nah, kenapa saya buat di Excel dulu seperti ini? Agar ketika saya sudah fix di Excel ini, maka tinggal saya copy saja. Nah, seperti ini, dengan catatan penulisan kode ini sudah sesuai dengan format yang ada di Microsoft Project ya. Nah, kalau kita sudah bikin seperti ini, maka tinggal kita copy mulai dari tadi pasangan bata yang belum terisi. Kita paste. Nah, finish to start, kode finish to start itu boleh tidak kita tulis, jadi bisa langsung diisi dengan nomor ID-nya atau nomor barisnya. Nah, ingat, ketika kita membuat di Excel, lalu kita akan masukkan atau copy di Microsoft Project, nomor baris ini harus sama persis dengan yang kita inputkan di Excel. Apabila ini berubah atau bergeser, maka nanti di Microsoft Project dia tidak akan terhubung dengan benar gitu ya. Nah, hati-hati di situ. Kelemahan ketika kita copy paste adalah seperti itu. Nah, lalu kita rapikan di sini. Oke, nah sudah selesai, maka teman-teman bisa lihat di bagian kanan kan chartnya sudah tersusun sesuai dengan predecessor yang kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui durasi dari proyek ini secara keseluruhan? Kalau kita ingin lihat durasi pekerjaan persiapan, kita bisa lihat pada item pekerjaan persiapan tersebut selama 6 hari. Pekerjaan tanah 12 hari, pekerjaan pasangan 30 hari. Nah, coba perhatikan, padahal pekerjaan pasangan di sini pasangan batu kali dan pasangan batu bata hanya 12 hari dan 12 hari. Kalau ini kita jumlahkan tidak lebih dari 30 hari. Nah, kenapa kok bisa 30 hari lebih? Karena memang posisi pekerjaan pasangan batu kali dan pasangan batu bata dia ada jeda seperti ini ya. Jadi urutan item yang ada di sini tidak menggambarkan urutan atau langkah-langkah pekerjaannya ya. Jadi urutan ini tidak menggambarkan urutan langkahnya. Oke. Baik, nah setelah ini ya sudah selesai. Kalau kita mau lihat berapa total durasinya, maka kita bisa insertkan satu item di paling atas, insert task. Nah, maka di sini mungkin kita kasih judul proyek pagar misalkan. Ini pembangunan pagar. Ini kita sesuaikan fontnya. Oke, mungkin seperti ini. Nah, lalu untuk melihat durasi totalnya, maka kita anggap semua pekerjaan yang ada di sini adalah masuk ke dalam sub item pekerjaan proyek pagar ini. Maka kita indentas satu kali ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa berapa durasi total proyeknya ada di bagian durasi. Nah, ternyata total durasi proyek kita adalah 60 hari kalender, gitu ya. Oke, nah sampai di sini kita sudah tahu berapa lama dari pekerjaan ini, ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Jika ini membantu, silahkan like dan subscribe video ini, channel ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya.